ESK, Eternal Secret King Season 210. 2091, Peri Sitar. Suzimo telah memilih untuk mengikuti ketiga Algojo, bukan karena dia takut pada mereka. Namun, kepergian Ji Yaoxue membuatnya merasa jengkel dan frustrasi. Bahkan tanpa ketiga Algojo, dia siap untuk meninggalkan Sekte Astral. Karena para Algojo memperhatikannya lagi, dia naik ke perahu peri dan meninggalkan Sekte Astral bersama ketiga Algojo. Pada awalnya, Suzimo tidak menganggap serius misi Komandan Liu dan tidak tertarik. Tapi dia samar-samar mendengar nama, Meng Yao, dan merasa familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Pikiran Suzimo berantakan. Adegan dia berinteraksi dengan Ji Yaoxue melintas di benaknya. Terkadang, dia bingung mengapa tingkat kultivasi Ji Yaoxue mengalami stagnasi. Terkadang, dia memikirkan rencana masa depannya. Untuk sesaat, dia tidak dapat mengingat siapa putri Meng Yao ini. Di sisi lain, Xie Tianfeng dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar nama Putri Meng Yao. Dianugerahkan gelar putri berarti dia adalah putri Tuan Jin. Status dan bangsawan macam apa itu? Lin Ming juga berdiri dan berkata dengan suara rendah, karena putri telah mempercayakan tugas ini kepada kami akan melakukan yang terbaik. Tapi kami tidak tahu siapa kedua orang itu dan apa tingkat kultivasi mereka, jadi kami bisa bersiap. Mereka adalah pria dan wanita. Pria itu adalah Gu Tongyu dan dia menggunakan seruling. Wanita itu adalah Qiyu Siluo dan dia memainkan sitar. Mereka berdua adalah Dewa Bumi tingkat 8. Komandan Liu berkata, mereka mahir dalam musik. Mereka dapat membunuh dengan suara seruling dan sitar. Mereka hanya Dewa Bumi tingkat 8. Dengan Komandan Liu dan 3 Algojo di sini, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Xie Tianfeng penuh percaya diri. Zuo Zuxuan berkata, jarang melihat seorang kultivator yang menggunakan musik. Saya mendengar bahwa orang yang paling terkenal di wilayah abadi Cakrawala Surgawi adalah Sitar Abadi, salah satu dari 4 peri. Komandan Liu melirik Zuo Zuxuan dan berkata, kamu cukup berpengetahuan. Kamu telah mendengar tentang Sitar Abadi. Aku tidak akan berani. Zuo Zuxuan tersenyum. Apakah kamu tahu nama Sider Immortal? Mata Komandan Liu bersinar dengan ejekan saat dia bertanya. Zuo Zuxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin. Saya hanya pernah mendengar bahwa 4 peri besar semuanya cantik seperti peri, sangat cantik, dan masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Bibir Komandan Liu melengkung menjadi senyum mengejek saat dia berkata perlahan, salah satu dari 4 peri, sihir abadi, adalah Putri Meng Yao. Ah! Ketika kata-kata ini keluar, itu menyebabkan ledakan seru di kapal immortal. Zuo Zuxuan, Sangguan Qian, Xie Tianfeng, dan Lin Ming semuanya terkejut. Di sisi lain, Suzimo juga mulai mengingat. Sider Immortal Meng Yao. Saat itu, di jurang Dragon Abyss Star, banyak harta telah muncul, dan Sider Immortal ini muncul untuk mencari sitar. Tidak hanya peri Meng Yao, putri kerajaan surga Jin Agung, tetapi dia juga murid sejati dari Sekte Langit Terbang, salah satu dari 4 sekte surgawi utama. Selain Meng Yao, ada 2 ahli immortal sempurna lainnya. Suzimo memanggil jiwa suci Azure Dragon di Prison Suppressing Cauldron dan menggunakan mayat naga untuk melawan 3 dewa sempurna, memaksa mereka untuk mundur. Tepat ketika Suzimo mengingat masalah ini, Komandan Liu menatap Zuo Zuxuan dan berkata dengan dingin, jika Putri Meng Yao mengetahui bahwa kamu berani berbicara tentang dia seperti ini secara pribadi, kamu pasti akan mati. Dalam sekejap, Zuo Zuxuan berkeringat dingin. Maafkan saya, Komandan Liu. Baru saja, saya benar-benar tidak tahu. Zuo Zuxuan tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Wajahnya dipenuhi ketakutan, dan dia terus membungkuk dan memohon belas kasihan. Xie Tianfeng dan Lin Ming secara alami menyombongkan kemalangannya. Aku tidak akan berdebat denganmu untuk saat ini. Komandan Liu mendengus dingin. Terima kasih, Komandan Liu. Zuo Zuxuan terus berterima kasih padanya, tetapi hanya dalam beberapa napas, wajahnya sudah pucat karena ketakutan. Di kerajaan surgawi Jin Agung, jika dia menyinggung seorang putri, apalagi Dewa Bumi tahap ke-8 seperti dia, bahkan keluarganya akan menjadi reruntuhan. Bagaimana mungkin pria dan wanita ini begitu buta sehingga membuat Putri Meng Yao marah? Lin Ming bertanya. Komandan Liu berkata, Putri Meng Yao pernah pergi ke alam mistik untuk mencari sitar. Itu adalah sitar pengait jiwa yang terkenal di masa lalu. Tetapi siapa yang mengira bahwa seseorang akan berani bersaing dengan Putri Meng Yao untuk sitar pengait jiwa? Itu wanita itu, Qiyu Siluo. Xie Tianfeng berseru dalam kesadaran. Komandan Liu mengangguk dan berkata, Putri Meng Yao baru-baru ini mengetahui bahwa sitar pengait jiwa ada di tangan wanita ini, jadi dia mengirim seseorang untuk memintanya. Siapa yang mengira bahwa pasangan pesina ini akan begitu berani?
Mereka tidak hanya menolak untuk menyerahkan sitar pengait jiwa, tetapi mereka bahkan membunuh pelayan yang dikirim Putri Mengyao. Algojo lain berkata, pasangan pezina ini berpikir bahwa mereka dapat melarikan diri. Tetapi di kerajaan surga Jin Agung, selama Algojo mengatur dan memasang jaring yang tidak dapat dihindari, mereka tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika mereka memiliki sayap. Di sudut kapal immortal, Su Zimo secara bertahap mengingat beberapa adegan. Dia telah melihat sitar yang diinginkan peri sitar Mengyao sebelumnya. Itu disebut sitar pengait jiwa. Mendampingi sitar ini adalah seruling kuno hitam pekat. Hari itu di jurang, sitar dan seruling telah membunuh banyak dewa bumi segera setelah mereka muncul. Jika Su Zimo tidak memiliki bantuan sutra kebijaksanaan nirvana dan nyanyian Sansekerta dalam pikirannya, bahkan dia akan mati. Kemudian, dia mengeluarkan kuali penakluk dan mencoba melahap dan memperbaikinya. Tapi kecapi dan seruling begitu cerdas sehingga mereka sepertinya mengenali kuali penakluk dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Ternyata kecapi dan suling sudah ada pemiliknya. Mereka berada di tangan seorang pria dan seorang wanita. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Saat itu, di luar jurang, seorang dewa bumi ingin membunuhnya karena harta karun. Ada banyak dewa bumi yang datang dan pergi, tetapi tidak ada yang membantunya. Pada akhirnya, seorang pria dan wanita yang tampak seperti pasangan surgawi muncul dan menyelamatkannya. Mereka juga menyuruhnya untuk berhati-hati. Su Zimo menanyakan nama mereka, tetapi pria itu hanya mengatakan itu hanya sepotong kue. Dia tidak meninggalkan namanya dan tidak pernah melihat mereka lagi. Sekarang Komandan Liu menyebutkan sitar peri Mengyao, sitar dan bintang jurang naga, dan pria dan wanita itu, Su Zimo tidak bisa tidak mengingat pasangan surgawi yang telah menyelamatkannya. Su Zimo awalnya ingin mencari kesempatan untuk meninggalkan kapal immortal, tetapi setelah mendengar informasi ini, dia berubah pikiran. Pasangan celestial telah menyelamatkan hidupnya dan menjadi dermawannya. Jika keduanya benar-benar terjebak, dia tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Dia mungkin juga pergi dan melihatnya. Di sini. Setelah beberapa saat, Komandan Liu tiba-tiba berkata dan kecepatan kapal immortal secara bertahap melambat. Su Zimo berdiri dan melihat ke depan. Di tanah di depannya, ada lusinan bendera segitiga bercahaya yang diatur dalam posisi aneh. Setiap bendera diukir dengan pola formasi yang padat. Itu adalah flag array. Dengan mengukir pola larik pada bidak catur terlebih dahulu dan mengatur formasi dengan bantuan bendera larik, waktu pembentukan bisa sangat berkurang. Ada 12 pembudidaya di antara lusinan bendera array. Di antara mereka, 10 adalah penjaga bumi eksekusi. Pria dan wanita lainnya dikelilingi oleh 10 penjaga bumi eksekusi dan terperangkap di dalam bendera formasi. Tubuh mereka berlumuran darah dan luka. Bab 2092. Pria yang terjebak di tengah memiliki sosok kuat dengan rambut panjang yang menutupi bahunya. Wajah dan jubah putihnya berlumuran darah dan dia menggenggam seruling giok hitam pekat di tangannya. Dia tampak malang dan goyah saat dia berjuang untuk berdiri. Pria ini adalah kultivator yang telah menyelamatkan Su Zimo di Dragon Abyss Star saat itu. Jika bukan karena mata pria itu yang dalam dan melankolis, Su Zimo tidak akan bisa langsung mengenalinya. Sepasang mata seperti itu terlalu unik. Faktanya, seseorang akan secara otomatis mengabaikan semua hal lain tentang pria itu setelah melihat sekilas dan tertarik oleh mata itu. Wanita berbaju putih di samping pria itu sangat cantik dengan kulit seputih salju. Namun, wajahnya pucat pasi karena dia terluka parah. Wanita berbaju putih itu bahkan tidak tahan. Dia merosot ke tanah, dan ada 2 luka berdarah di kakinya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Seperti yang diharapkan Su Zimo, pria dan wanita ini adalah pasangan abadi yang telah menyelamatkannya sebelumnya. Meskipun dia mengenali mereka berdua, mereka tidak mengenali Su Zimo yang menyamar. Selanjutnya, mereka berdua hanya menyelamatkan Su Zimo dengan santai saat itu. Bahkan jika Su Zimo mengungkapkan penampilan aslinya, mereka berdua mungkin tidak dapat mengenalinya. Ada lebih dari 10 mayat berserakan di sekitar pria dan wanita, semuanya adalah penjaga eksekusi. Kenapa kalian hanya di sini sekarang? Salah satu pengawal eksekusi adalah yang tertinggi dan tingginya hampir 10 kaki. Dia melirik Komandan Liu dan bertanya dengan keras dengan sedikit cemberut. Hehe. Komandan Liu berkata dengan senyum palsu, Komandan Xiong, ada yang tidak beres dalam perjalanan ke sini dan kami tertunda. Namun, sepertinya kita belum terlambat. Tidak terlambat. Komandan penjaga eksekusi lainnya mencibir, kami telah kehilangan lebih dari 10 saudara. Jika Anda tiba tepat waktu, kami tidak akan kehilangan begitu banyak orang. Setelah masalah hari ini selesai, aku pasti akan melaporkan semuanya kepada Putri Mengyao. Komandan Liu terdiam beberapa saat sebelum menjawab, Komandan Li, Anda terlalu baik.
Saya mengubah jadwal saya di tengah jalan karena saya mendengar berita bahwa Su Zimo yang dicari yang telah dikejar Lord Yuan Zuo selama bertahun-tahun telah muncul di dekat Sekte Bintang Astral. Itu sebabnya saya pergi ke sana untuk menyelidiki. Karena dia ingin mendapatkan warisan dari Sekte Astral saja, dia secara alami tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Dan kata-katanya cerdas. Komandan Liu tahu bahwa jika dia membuat keputusan secara pribadi dan mengubah rencana perjalanan, menunda masalah penting ini, Putri Kerajaan Mengyao pasti akan menghukumnya karena menyinggung perasaannya. Tentu saja, dia tidak memiliki berita tentang Su Zimo, tetapi karena dia menyebut Tuan Yuan Zuo, tidak ada orang lain yang bisa mengatakan apa-apa. Huff. Komandan Xiong dan Komandan Li mendengus marah dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena Ultimate Mystic Light Array telah diatur, akan sulit bagi keduanya untuk melarikan diri. Komandan Liu tersenyum sedikit. Ketika Su Zimo memasuki bendera array ini, dia segera menyadari bahwa dia tidak bisa lagi merasakan surga bumi Essence Qi di luar. Lusinan bendera array ini meletakkan formasi array yang dapat membentuk ruang yang terisolasi dari surga dan bumi Yuan Qi. Qiyu Siluo. Komandan Liu memandang wanita berbaju putih di tengah dan tersenyum dingin. Kamu tidak jelek dan kamu memainkan sitar dengan baik. Sayangnya, kamu seharusnya tidak pernah menyinggung Putri Mengyao. Tatapan Su Zimo mendarat pada wanita berbaju putih itu. Tangan wanita berpakaian putih itu seputih batu giok, dan 10 jarinya ramping. Dia duduk di tanah dengan sitar di tangannya. Kecapi memiliki panjang 3 kaki dan 6 inci, dan memiliki total 7 senar. Itu terbuat dari kayu wutong, dan berwarna hitam dan merah, memberikan pesona kuno. Ini adalah sitar yang Su Zimo lihat di jurang, kecapi pemikat jiwa yang telah disebutkan Komandan Liu. Xie Tianfeng ingin memberikan kontribusi dan meninggalkan kesan yang baik pada para algojo, jadi dia segera berdiri dan mencaci maki. Pelacur, menurutmu siapa kamu yang bertarung untuk sitar dengan Putri Kerajaan Surga Jin Agung, sitar abadi? Mengyao. Aku menyinggungnya. Qiyu Siluo tersenyum tipis dengan ekspresi mengejek. Saya sudah memiliki sitar pengait jiwa ini selama bertahun-tahun dan pikiran saya terhubung dengannya. Ketika Putri Mengyao Anda mengetahui hal ini, dia mengirim seseorang untuk meminta sitar pengait jiwa. Saya tidak mau memberikannya kepada Anda, jadi Anda mengambilnya dari saya. Logika macam apa itu? Haha. Komandan Xiong tertawa terbahak-bahak. Wanita, kamu terlalu bodoh. Putri Mengyao sudah sangat membantumu dengan meminta sitar. Jika kamu menyerahkannya dengan patuh, Putri Mengyao pasti akan memberimu beberapa manfaat. Namun, Anda menolak untuk mengajarinya sitar. Apakah Anda tidak mencari kematian? Komandan Liu menyeringai. Dengan kata lain, jika Putri Mengyao mengirim seseorang untuk merebut kecapi jiwamu, apa yang bisa kamu lakukan? Sang putri sudah berbaik hati dengan menggunakan cara damai sebelum menggunakan kekuatan. Wajah Su Zimo tanpa ekspresi. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Putri Mengyao ini sejak awal. Meskipun dia dikenal sebagai salah satu dari 4 peri, di Dragon Abyss Star, dia membunuh seseorang hanya karena mereka bergosip tentang dia. Kemudian, untuk mencari sitar pengait jiwa, dia mencari lautan rasa ilahi dari semua pembudidaya yang hadir tanpa ragu-ragu. Su Zimo tidak terkejut bahwa dia akan melakukan hal seperti itu. Qiyu Siluo berkata, beraninya seorang putri mencoba merebut harta karun dewa bumi sepertiku. Apakah kamu tidak takut diejek oleh dunia? Omong kosong. Komandan Li berkata, sang putri pergi ke Dragon Abyss Star untuk kecapi pemikat jiwa. Kecapi itu milik sang putri. Segala sesuatu di bawah langit adalah milik kaisar. Mereka yang tinggal di tanah adalah milik kaisar. Semua harta di kerajaan abadi Jin besar milik keluarga kerajaan abadi Jin besar. Sang putri hanya mengembalikan sitar kepada pemiliknya yang sah. Qiyu Siluo menggelengkan kepalanya. Harta Dharma bersifat paranormal dan telah mengakui saya sebagai tuannya. Apa hubungannya dengan Putri Mengyao? Cenayang. Komandan Liu terkekeh. Saya mendengar bahwa kesadaran spiritual dalam sitar pengait jiwa dan seruling pengait jiwa telah terluka parah. Ini adalah kesalahan mereka karena mengakui orang lain sebagai tuan mereka. Pria di sampingnya menghela nafas pelan. Jika bukan itu masalahnya, kalian para algojo tidak akan berani mengejar mereka. Kembali ke Dragon Abyss Star, sitar dan seruling telah membunuh banyak dewa bumi sebelum mereka mengenali mereka sebagai tuan mereka. Sekarang kesadaran spiritual dalam sitar dan seruling terluka parah, kekuatan mereka sangat berkurang. Gu Tongyu. Komandan Li memarahi. Sekte pencari surga dihancurkan karena kalian berdua. Kamu masih tidak tahu bagaimana cara bertobat. Kesedihan di mata Gu Tongyu semakin dalam. Dia berkata perlahan, Putri, kamu sudah keterlaluan. Ini antara aku dan Siluo. Apa hubungannya dengan sekte kita? Huff. Komandan Liu berkata dengan aura membunuh. Patriark Sekte Pencari Surga masih ingin melindungi kalian berdua. Kamu pasti bosan hidup. Sekte Pencari Surga mungkin adalah sekte tingkat bumi,
tetapi tidak dapat menahan satu kalimat pun dari Putri Mengyao. Di samping, Xie Tianfeng, Lin Ming, dan yang lainnya memucat ketakutan. Sekte surgawi tingkat bumi jauh lebih kuat daripada klan mereka. Namun, itu hancur dan menjadi reruntuhan hanya karena satu kalimat dari Putri Mengyao. Komandan Li berkata dengan ekspresi mengejek, Gu Tongyu, kamu tidak memiliki banyak esensi Qi yang tersisa di tubuhmu. Kamu terluka parah setelah terperangkap dalam formasi pemadaman energi cahaya mistik. Berapa banyak kekuatan tempur yang tersisa? 10% atau 20%? Anda dapat mencoba. Gu Tongyu berkata dengan acuh tak acuh. Bab 2093. Tanpa formasi kepunahan aura, Algojo tidak akan mampu menghentikan Gu Tongyu. Formasi tersebut mengisolasi Yuan Qi dunia, jadi Gu Tongyu tidak bisa menggunakan Yuan Qi-nya untuk mengaktifkan Xiao Yin. Ancamannya terhadap Algojo sangat minim. Terperangkap dalam formasi kepunahan aura, seseorang hanya bisa menggunakan Yuan Qi dan kekuatan fisik mereka. Mereka tidak bisa menggunakan mantra atau kemampuan apapun. Garis keturunan dan tubuh fisik Gu Tongyu dan Qiyu Siluo sangat biasa. Qiyu Siluo duduk lumpuh di tanah, sama sekali tidak berdaya. Hanya Gu Tongyu yang terluka parah yang tersisa. Yuan Qi-nya telah mengering dan tidak terlalu mengancam. Itulah mengapa para Algojo sangat santai. Ayo lakukan. Komandan Xiong berkata, tangkap keduanya hidup-hidup dan serahkan kepada Putri Mengyao. Petik 2. Tunggu. Pada saat ini, Komandan Liu tiba-tiba berdiri dan berbalik untuk melihat Xie Tianfeng, Lin Ming, Zhuo Zuxuan, dan Sang Guan Qian. Dia berkata, kalian berempat, pergi dan tangkap keduanya untukku. Ini. Keputusan itu sangat mendadak. Zhuo Zuxuan dan Sang Guan Qian segera berjaga-jaga. Xie Tianfeng dan Lin Ming juga ragu-ragu. Komandan Liu mendengus. Keduanya lemah dan terluka parah. Bahkan jika mereka adalah Dewa Bumi peringkat 8, mereka tidak dapat menggunakan banyak kekuatan mereka. Apa yang kamu takutkan? Kamu bahkan tidak bisa memanfaatkan kesempatan seperti ini. Komandan Xiong, Komandan Li, dan Algojo lainnya memandang dengan dingin. Mereka tidak tahu niat Komandan Liu, tetapi mereka tidak yakin apakah Gu Tongyu memiliki kartu truf lainnya. Tidak apa-apa mengirim orang luar untuk menguji air. Zhuo Zuxuan, Sang Guan Qian, dan Lin Ming saling memandang dan ragu-ragu. Mata Xie Tianfeng berkedip. Dia melangkah maju dan menepuk dadanya. Komandan Liu, aku akan melakukannya. Sebenarnya, Xie Tianfeng tahu bahwa ada sejumlah bahaya dalam misi ini. Tapi kekayaan datang dengan risiko. Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memenangkan hati ketiga komandan, itu akan membawa manfaat besar baginya dan keluarganya. Selain itu, Xie Tianfeng percaya diri. Meskipun tingkat kultivasinya hanya pada tingkat ketujuh dari alam asal bumi, metode kultivasi keluarga Xie berspesialisasi dalam penyempurnaan tubuh. Bahkan jika dia tidak bisa menang melawan formasi pemadaman asal cahaya mistis, dia masih bisa melarikan diri dengan nyawanya. Xie Tianfeng menyipitkan mata pada Lin Ming dan Zhuo Zuxuan, lalu menatap Sang Guan Qian dan berkata dengan bangga, rekan Daois Sang Guan, Anda juga melihatnya. Kedua orang ini pemalu seperti tikus. Ini benar-benar memalukan. Dengan itu, Xie Tianfeng berjalan menuju Gu Tongyu dengan aura pembunuh. Gu Tongyu berdiri tak bergerak dengan seruling luopo di tangannya. Meskipun Xie Tianfeng telah melangkah maju, dia tidak meremehkan lawannya, juga tidak menyerang dengan gegabah. Sebaliknya, dia berdiri 10 kaki dari Gu Tongyu dan perlahan-lahan berjalan di sekelilingnya, mencari celah dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Gu Tongyu masih berdiri di tempatnya. Kepalanya sedikit menunduk saat dia melihat seruling sepi di tangannya. Matanya melankolis. Tiba-tiba, setelah berputar-putar beberapa putaran, Xie Tianfeng berhenti di jalurnya dan tiba-tiba menyerang. Darah Qi meledak dari tubuhnya saat dia mengeluarkan pedang panjang dari tas penyimpanannya dan menyerang Gu Tongyu. Berlutut. Xie Tianfeng tahu bahwa dia harus membiarkan Gu Tongyu hidup-hidup. Karena itu, dia memilih untuk menebas lutut Gu Tongyu. Gu Tongyu tampaknya tidak melihat Xie Tianfeng bergegas ke arahnya dan tetap bergeming. Hanya ketika Xie Tianfeng tiba di depannya dan pedang panjang hendak menebas lututnya, Gu Tongyu tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Dia telah memegang seruling terpencil di tangannya sepanjang waktu. Saat dia mengangkat telapak tangannya, seruling terpencil itu meminjam angin dari tebasan Gu Tongyu untuk mengeluarkan suara seruling yang aneh. Banyak penjaga pembantaian di sekitarnya tidak merasakan apa-apa. Namun, Xie Tianfeng, yang paling dekat dengan Gu Tongyu, bergidik dan darah Qi di tubuhnya langsung tenang. Bahkan roh esensinya sedikit bergetar. Matanya berkaca-kaca dan kesadarannya menjadi kosong untuk sesaat. Sebenarnya, seruling terpencil itu sangat kuat. Jika Gu Tongyu menggunakan energi asal langit dan bumi untuk memainkan seruling yang sunyi, suara seruling dapat menyebabkan 7 jiwa seseorang binasa.
Namun, suara sitar pengait jiwa dapat menghubungkan jiwa seseorang dan membuatnya menghilang ke dunia. The Soul Hooking Zither dan seruling terpencil adalah dua senjata yang sangat terkenal di era kuno. Mereka adalah harta pamungkas tipe suara. Ketika dua senjata besar diaktifkan secara ekstrim, suara sitar dan suara seruling terdengar dan bahkan bisa membunuh semua makhluk hidup di alam dalam waktu singkat. Sayangnya, energi asal Gutong Yu hampir sepenuhnya habis. Dia tidak bisa menggunakan energi asal langit dan bumi untuk memainkan seruling yang sunyi. Namun, ia terampil dalam musik dan sangat berbakat. Dia hanya perlu meminjam angin dari muatan Xie Tianfeng untuk melewati lubang suara seruling yang sepi dan menghasilkan suara seruling yang aneh. Meskipun suara seruling ini tidak menyatu dengan energi asal langit dan bumi, itu masih mempengaruhi Xie Tianfeng ketika berdering di telinganya. Gerakannya berhenti dan kesadarannya kabur sesaat sebelum pulih dengan cepat. Pembukaan sesaat ini sudah cukup untuk Gutong Yu. Gerakan Xie Tianfeng berhenti sejenak, tetapi gerakan Gutong Yu tidak melambat sama sekali. Dia mengangkat seruling terpencil di tangannya dan mengeluarkan suaranya. Pada saat ini, seruling terpencil diangkat tepat di depan wajah Xie Tianfeng. Lengan Gutong Yu terulur ke depan dengan ringan. Uff! Seruling yang sunyi itu menembus lubang berdarah di glabella Xie Tianfeng. Xie Tianfeng baru saja pulih dari suara seruling ketika rasa sakit yang tajam datang dari lautan kesadarannya. Kali ini, kesadarannya benar-benar jatuh ke jurang tak berdasar dan dia tidak pernah bangun lagi. Berdebar. Xie Tianfeng jatuh ke tanah, matanya terbuka lebar, sekarat dengan penyesalan abadi. Ketika Suzimo melihat pemandangan ini, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Serangan Gutong Yu seperti kuda surgawi yang membubung di langit, seperti kijang yang menggantung tanduknya, penuh imajinasi. Seluruh proses itu seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir, dengan keanggunan dan kemudahan yang tak terlukiskan. Perasaan ini sangat aneh. Membunuh di tangan orang ini tampaknya tidak berdarah atau kejam. Sebaliknya, itu membawa jejak keindahan. Gutong Yu tidak menggunakan banyak kekuatan untuk membunuh Xie Tianfeng. Meski begitu, tubuhnya sedikit bergoyang, seolah-olah dia telah mengeluarkan banyak energi. Setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Luka di tubuhnya terbuka lagi. Tong Yu, kamu, wajah Qiu Siluo penuh dengan kekhawatiran. Gutong Yu menghela nafas ringan dan berkata, kita akan mati di sini hari ini. Dia sudah berada di ujung talinya. Salah satu dari orang yang hadir bisa membunuh mereka berdua. Kalian bertiga, naik. Komandan Liu memandang Sangguan Qian, Zuo Zuxuan dan Lin Ming. Ekspresi ketiganya berubah. Xie Tianfeng baru saja meninggal. Bahkan jika Gutong Yu berada di ujung talinya, mereka bertiga takut dengan metode aneh Gutong Yu dan tidak berani bergegas ke depan. Mata Lin Ming bergeser dan dia menunjuk ke Su Zimo di sampingnya. Komandan Liu, lepaskan dia. Dia baru saja memperoleh warisan dari Sekte Astral. Biarkan semua orang melihat metodenya. Ekspresi Komandan Liu menjadi gelap. Dia ingin menyembunyikan masalah ini tetapi dia tidak berharap Lin Ming mengatakannya dengan keras. Warisan apa dari Sekte Astral? Komandan Li sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik untuk bertanya. Tidak ada apa-apa. Komandan Liu mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan dingin, ayo cepat dan tahan mereka berdua agar kita bisa melapor ke Putri Mengyao. Dengan mengatakan itu, Komandan Liu berjalan menuju Gutong Yu dan Zuo Zuxuan. Tepat pada saat itu, dia merasakan telapak tangan di bahunya dan seseorang berbisik di telinganya, jangan kembali. Bab 2094. Telapak tangan itu agak kasar. Kata-kata itu muncul entah dari mana. Suara orang yang berbicara juga sedikit asing. Sambil mengerutkan kening, Komandan Liu hendak berbalik ketika sebuah tanda peringatan melintas di benaknya. Oh tidak. Jantung Komandan Liu berdetak kencang. Tepat saat dia akan melepaskan kidarahnya dan berlari keluar, dia merasakan sakit yang tajam datang dari pelipisnya. Roh primordialnya tertusuk dalam sekejap. Ekspresinya menjadi lamban dan matanya berangsur-angsur redup. Seluruh tubuhnya ambruk tanpa daya. Para algojo lainnya merasakan ada sesuatu yang salah dan menoleh, hanya untuk melihat pemandangan yang mengejutkan. Di antara 5 orang yang dibawa oleh Komandan Liu, seorang Dewa Bumi level 5 yang tampak jelek dan tinggi tiba-tiba berjalan ke punggung Komandan Liu dan mengatakan sesuatu kepadanya. Kemudian, telapak tangan immortal duniawi tahap kelima di bahu Komandan Liu tiba-tiba bergeser dan ibu jarinya mengetuk pelan pelipis Komandan Liu. Uff! Sebuah lubang berdarah muncul di pelipis Komandan Liu. Lubang berdarah menembus kepala Komandan Liu, menghancurkan roh esensinya di tempat dan membunuhnya. Ekspresi semua orang berubah. Tidak ada yang menyangka bahwa immortal bumi tahap kelima yang tidak mencolok akan berani menyerang Algojo. Selain itu, dia sangat kejam sehingga dia membunuh immortal bumi tahap ke-9, Komandan Algojo, di tempat tanpa ragu-ragu.
Sangguan Qian, Zuo Zuxuan dan Lin Ming melebarkan mata mereka karena tidak percaya dan terkejut. Siapa Algojo? Mereka mewakili kerajaan surgawi Jin Agung. Bahkan Patriark Sekte Astral, para tetua dan dewa surgawi harus menghormati ketika mereka melihat Algojo, apalagi mereka. Tapi sekarang, pemabuk yang terkadang gila dan terkadang diam ini tiba-tiba menyerang seseorang. Ini bertentangan dengan langit. Dua Algojo di samping Komandan Liu adalah yang paling dekat dengannya. Pupil mereka mengerut karena terkejut, tetapi mereka bereaksi dengan cepat. Kamu memiliki keinginan kematian. Kedua Algojo segera meraih pedang eksekusi di pinggang mereka. Namun, mereka terlalu dekat dengan Su Zimo. Sementara mereka berdua tercengang, Su Zimo menyerang sekali lagi, menamparkan salah satu pipi Algojo dengan gerakan backhand. Retakan. Suara tulang retak terdengar dan darah berceceran di mana-mana. Di mata Sangguan Qian dan dua lainnya, pada saat itu, waktu seolah berhenti. Saat mereka bertiga menyaksikan, wajah Algojo dengan cepat berubah bentuk dan hancur oleh tamparan Su Zimo. Cairan merah dan putih hangat memercik ke wajah mereka. Mereka bertiga bergidik, wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka secara tidak sadar mundur. Kepala Algojo dihancurkan oleh serangan telapak tangan Su Zimo, dan Yuan spiritnya hancur, meninggalkannya mati di tempat. Dentang. Algojo-algojo lainnya baru setengah terhunus ketika suara senjata tajam yang terhunus terdengar. Su Zimo bergerak secara horizontal dan langsung muncul di depan Algojo. Dia meletakkan satu tangan di sarungnya dan mendorong Algojo kembali ke sarungnya. Dengan tangannya yang lain, dia membentuk segel pedang dengan dua jari dan mengetuk bagian tengah dahi Algojo. Engah. Dahi Algojo langsung tertusuk, dan darah segar mengalir keluar. Mata orang ini terbuka lebar, wajahnya gelap dan suram. Dia langsung jatuh, sudah mati. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 3 napas. Seorang komandan Algojo dan dua Algojo Immortal Bumi tingkat 8 semuanya mati. Dalam formasi pemutusan esensi cahaya mistik, kemampuan setiap pembudidaya terbatas. Ditambah dengan fakta bahwa semuanya terjadi begitu tiba-tiba, Komandan Liu dan dua lainnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang sebelum mereka berubah menjadi 3 mayat. Gila, gila. Lin Ming menelan ludah dan bergumam berulang kali sambil menatap mata Su Zimo dengan kaget dan ngeri. Meskipun mereka berada dalam formasi pemutus esensi cahaya mistik dan Komandan Liu dan dua lainnya tidak siap, masih terlalu mengejutkan bagi seseorang untuk membunuh dua Algojo yang 3 hingga 4 tingkat di atas mereka. Bahkan mata Zuo Zuxuan dipenuhi ketakutan saat dia menatap Su Zimo. Gu Tongyu dan Qiu Siluo, yang terjebak, juga terkejut. Awalnya, mereka berdua berpikir bahwa mereka pasti akan mati hari ini. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Immortal Bumi tingkat 5 di sudut akan dapat membunuh 3 Algojo. Ketegasan dan keganasan serangannya mengejutkan. Ketika mereka berdua bertukar pandang, mereka bisa melihat kebingungan dan keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka sama sekali tidak mengenal pria tinggi dan kekar ini. Mereka berdua tidak tahu mengapa pria kekar ini tiba-tiba menyerang Algojo juga. Namun, ada satu hal yang mereka tahu. Kemungkinannya melawan tingkat 5 Immortal Bumi ini. Baru saja, pria ini mampu membunuh 3 dari mereka berturut-turut terutama karena dia membuat mereka lengah. Sekarang, 10 Algojo yang tersisa sudah bereaksi. Langkah kaki mereka sudah bergerak, dan mereka sudah mengelilingi Lin Fan. Setiap Algojo memiliki fisik dan garis keturunan yang luar biasa. Setidaknya, mereka lebih kuat dari mereka berdua. Ditambah dengan armor berbulu hitam emas dan pedang Algojo, alam kultivasi mereka jauh melebihi pria kekar ini. Dengan 10 dari mereka bekerja bersama, pria kekar ini hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Rekan Taois, hati-hati. Gu Tongyu mengangkat suaranya dan mengingatkan, garis keturunan Komandan Siong itu telah dikultivasikan ke tingkat darah tsunami. Kamu tidak boleh melawannya secara langsung. Cek. Komandan Siong memelototi Su Zimo dan mengutuk, sungguh membuka mata hari ini. Immortal Bumi tingkat 5 benar-benar berani menyerang Algojo. Jangan sia-siakan dia. Ayo bunuh dia sebelum hal lain terjadi, kata Komandan Li dengan cemberut. Sambil mengerutkan kening, Komandan Li bergerak dan menyerang Su Zimo dengan pedang eksekusi di belakangnya. Pada saat yang sama, 9 Algojo lainnya menyerang pada saat yang sama. Hari ini, kita akan memotong-motongnya. Komandan Siong meraung dengan ekspresi ganas. Huff. Mata Su Zimo bersinar terang.
Tiba-tiba, dia mengangkat kakinya dan menginjak tanah dengan keras, menyebabkan ledakan memekakan telinga yang mengguncang gunung dan bumi. Segera setelah itu, Su Zimo menggunakan kekuatan langkahnya untuk menyerang ke depan. Pasir dan kerikil beterbangan kemanapun dia lewat dan debu mengepul, menciptakan dua jurang besar di tanah. Dia terlalu cepat. Kedua algojo baru saja bergerak ketika mereka merasakan tanah bergetar. Saat berikutnya, sosok Su Zimo sudah berada tepat di depan mereka. Serangan Su Zimo mengeluarkan aura ganas yang mencekik. Seolah-olah dia adalah banteng ilahi dari zaman kuno, mengaum ke langit dengan aura pembunuh yang deras. Tidak hanya dia akan membajak langit, dia juga akan membuat dua lubang di surga. Kedua algojo merasa kulit kepala mereka tertusuk. Sebelum mereka sempat bereaksi, Su Zimo sudah mengulurkan tangannya. Sepasang lengan itu seperti dua tanduk banteng tajam yang membumbung ke langit. Bang! Bang! Tinju Su Zimo mendarat dengan keras di dada kedua algojo. Kekuatan besar mengirim mereka terbang. Sementara mereka berdua masih di udara, armor berbulu black gold di tubuh mereka mengeluarkan suara retak. Peti kedua algojo runtuh dalam-dalam. Tidak hanya serangan Su Zimo yang menghancurkan black gold feathered armor, kekuatan yang menakutkan bahkan menghancurkan tulang dari kedua algojo. Bab 2095. Su Zimo mengirim dua algojo terbang. Dengan sapuan tangannya, dia merebut pedang eksekusi dari tangan kedua algojo. Su Zimo tidak berhenti setelah dia mengambil pedang dan melemparkannya dengan tangan kirinya. Pedang eksekusi berubah menjadi seberkas cahaya dingin dan merobek udara, tiba di depan dua algojo yang dikirim terbang. Puff! Pedang itu menembus kepala kedua algojo dan menyematkan roh esensi mereka di udara. Saat dia melemparkan pedang dengan tangan kirinya, Su Zimo bergeser ke samping dan tiba di depan algojo lainnya. Mengangkat pedang eksekusinya yang lain, dia menebas dengan kejam ke arah orang itu. Meskipun Su Zimo tidak menyalurkan ki darahnya, tulang guntur di dalam tubuh asli King Lian bergetar terus-menerus dan melepaskan sambaran petir. Tebasan itu disertai dengan kilatan petir dan busur listrik yang menyilaukan, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Ah! Algojo meraung dan menyalurkan ki darahnya. Mengayunkan pedang eksekusinya juga, dia menebas pedang Su Zimo. Dentang! Kedua pedang bertabrakan dan suara benturan logam yang menusuk telinga terdengar. Saat berikutnya, retakan muncul di permukaan dua pedang algojo. Armor di lengan algojo juga meledak dan daging di lengannya terkoyak, menyebabkan kabut darah meletus. Kekuatan besar dari tebasan Su Zimo tidak hanya menghancurkan kedua pedang eksekusi, tetapi juga melumpuhkan lengan algojo. Kekuatan destruktif guntur melonjak masuk dan melonjak menuju roh algojo. Algojo mempertahankan postur memegang pedangnya dengan kedua tangan tanpa bergerak. Namun, cahaya di matanya secara bertahap meredup. Ketika dua pedang eksekusi meledak dan pecahan menghujani, algojo jatuh lemas ke tanah. Pertempuran baru saja dimulai tetapi dalam sekejap mata, 10 algojo dibunuh oleh Su Zimo. 2 dari mereka tewas dan 1 tersentak sampai mati. Tidak apa-apa jika Su Zimo tidak menyerang. Tetapi begitu dia melakukannya, metodenya menggelegar dan tidak meninggalkan yang selamat. Zuo Zuxuan, Sangguan Qian dan Lin Ming tercengang. Bahkan Gu Tongyu dan Qiyu Siluo terkejut. Jika dapat dikatakan bahwa Immortal Duniawi tahap kelima telah membunuh Komandan Liu dan dua lainnya karena dia telah membuat mereka lengah, maka serangannya kali ini telah mengungkapkan kekuatannya yang menakutkan. Tidak ada tipu daya yang terlibat dalam membunuh ketiga algojo ini. Dia telah melawan mereka secara langsung dengan kekuatan mutlak. Bahkan, dia telah menghancurkan mereka. Seorang Earthen Immortal level 5 benar-benar dapat melepaskan kekuatan sebesar itu. Gu Tongyu berseru tak percaya. Qiyu Siluo mengangguk dan berkata, itu memang sangat kuat. Namun, alasan mengapa orang ini mampu melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu juga karena formasi pemadam energi ini. Kekuatan fisik orang ini sangat kuat. Dalam formasi hebat ini, dia bisa menunjukkan keunggulannya secara ekstrim. Gu Tongyu berkata, meski begitu, untuk bisa melintasi 3 alam dan membunuh 3 dewa bumi tahap ke-8 sambil dikelilingi oleh 10 algojo benar-benar menakutkan. Sementara mereka berdua berbicara, kedua belah pihak mulai bertarung lagi di medan perang. Meskipun Su Zimo telah membunuh 3 algojo, 7 algojo yang tersisa mendekatinya. 7 algojo menebas, membentuk jaring tak tertembus yang menutup semua rute pelarian Su Zimo. Ini sudah berakhir. Gu Tongyu menggelengkan kepalanya. Orang ini dikepung dan tidak punya tempat untuk bersembunyi.
Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia tidak akan bisa menghadapi 7 Algojo secara langsung. Qiu Siluo juga terlihat gugup. Seolah-olah Suzimo akan dipotong-potong pada saat berikutnya. Mengaum. Tiba-tiba, Suzimo menarik napas dalam-dalam dan mengaum. Seketika, dunia terdiam. Lebih tepatnya, ini bukan lagi raungan. Itu adalah raungan memekakkan telinga yang mengguncang langit dan bumi, dipenuhi dengan keagungan yang tak ada habisnya. Raungan ini akan menyebabkan setiap kultivator merasakan rasa takut yang tak terkendali dari lubuk hati mereka. Lin Ming dan Zuo Zuxuan, yang menonton dari jauh, terkejut. Mereka merasa telinga mereka berdenging dan pandangan mereka kabur. Kaki mereka menjadi lunak dan mereka hampir tidak bisa berdiri. Tubuh Sangguan Qian bergoyang sedikit juga dan wajahnya menjadi pucat. Bahkan Gu Tongyu dan Qiu Siluo yang mahir dalam musik dan dao suara terkejut. Keterampilan rahasia suara itu terlalu menakutkan. Jelas bahwa raungan itu tidak ditujukan pada mereka. Meski begitu, mereka berdua bisa merasakan kekuatan mengerikan di dalam raungan. Raungan ini seperti auman naga, tangisan burung phoenix, gemuruh guntur, dan tangisan 10.000 gajah. Itu sama sekali tidak terdengar seperti suara manusia. Setelah Suzimo mengolah teknik pemakan nafas gajah ilahi, dia memasukkan keterampilan rahasia roar naga hijau, 10.000 terompet gajah, ke dalamnya. Kekuatan raungan naga hijau telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jika bukan karena formasi pemadaman asal cahaya mistik yang dapat menyatu dengan surga dan bumi Yuan Qi, 7 Algojo akan mati di tempat jika alam kultivasi dan fisik mereka tidak cukup kuat. Saat ini, bahkan tanpa bantuan surga dan bumi Yuan Qi, auman naga hijau masih memiliki dampak yang jelas. 7 Algojo bergidik keras mendengar suara raungan, dan gerakan mereka menjadi kaku saat mereka membeku di udara. 4 dari mereka memuntahkan darah saat telinga mereka tertusuk oleh raungan. Di antara mereka berempat, bola mata mereka berdua meledak di tempat. Ah! Kerumunan berada dalam kekacauan ketika mereka berempat mengeluarkan tangisan melengking dan terhuyung mundur. 3 sisanya semuanya peringkat 9 Dewa Bumi termasuk Komandan Li dan Komandan Xiong. Fisik, ki darah, dan alam kultivasi mereka juga berbeda. Komandan Xiong telah berkultivasi ke alam darah tsunami dan ki darahnya adalah yang terkuat. Dengan demikian, ia menderita dampak dan cedera paling sedikit. Adapun Komandan Li dan peringkat 9 Immortal Bumi yang tersisa, meskipun mereka tidak terluka, mereka tampak kesakitan. Fitur wajah mereka mengerut dan mereka tuli sementara dan pikiran mereka kosong. Pengepungan pedang runtuh seketika. Ekspresi Suzimo dingin. Dia tidak memilih untuk mengejar 4 Algojo yang terluka. Sebaliknya, dia melangkah maju dan menamparkan bagian atas kepala Komandan Li dengan telapak tangan kirinya. Dengan jari tangan kanannya, dia menembus kesadaran roh dari peringkat 9 immortal duniawi lainnya. Kedua roh esensi mereka dihancurkan di tempat. Pegangan dan analisis Suzimo tentang medan perang tidak tertandingi. Kembali di daratan Tianhuang, dia telah berjuang melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali dia dikepung, dia akan dapat segera mengetahui kelemahan dan celah lawan. Ini adalah kesempatan langka dan dia akan menyingkirkan orang yang menjadi ancaman terbesar baginya. Dengan kata lain, semua peringkat 9 Dewa Bumi hadir. Namun, sangat disayangkan bahwa ki darah Komandan Xiong kuat dan dia tidak terpengaruh banyak. Dia segera mundur dan lolos dari malapetaka. Kalau tidak, Suzimo juga bisa membunuh Komandan Xiong dengan santai. Situasi berubah dengan cepat. Baru saja, Suzimo masih dikelilingi oleh 7 dewa duniawi dan berada dalam situasi yang berbahaya. Dalam sekejap mata, dia membunuh 2 lagi dan menang. Hanya ada 5 Algojo yang tersisa di medan perang. 4 dari mereka terluka dan satu-satunya yang mempertahankan kekuatan tempur puncaknya adalah peringkat 9 Immortal Bumi, Komandan Xiong. Saat itu, tubuh Suzimo bergidik dan dia memuntahkan seteguk darah dengan wajah pucat. Jantung daunnya rusak dan belum pulih. Sekarang dia berada dalam pertempuran besar, itu mempengaruhi luka internalnya. Bab 2096. Gu Tongyu dan Qiu Siluo terkejut melihat Suzimo melepaskan diri dari kesulitannya dan membunuh beberapa Algojo dengan teknik rahasia tipe suara. Jika mereka terus bertarung, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Tetapi pada saat itu, tubuh Suzimo bergoyang dan dia memuntahkan seteguk darah. Sesuatu telah salah. Keduanya mengerutkan kening saat mereka menonton.
Komandan Xiong tercengang dengan metode Su Zimo. Dia tidak berani melangkah maju dan bahkan ingin mundur. Tapi dia juga bingung saat melihat Su Zimo memuntahkan darah. Mungkinkah dalam pertempuran barusan, Immortal Bumi tahap kelima ini juga terluka oleh Algojo lainnya? Itu adalah sebuah kemungkinan. Itu terlalu tidak biasa bagi Earth Immortal peringkat kelima untuk memiliki kekuatan dan metode yang begitu menakutkan. Sangat mungkin dia menggunakan semacam teknik rahasia untuk merangsang potensinya. Teknik rahasia seperti ini yang merangsang potensi seseorang juga akan disertai dengan efek samping yang sangat parah. Meskipun orang ini menjatuhkan beberapa Algojo, dia juga terluka parah. Sama seperti Komandan Xiong sedang merenungkan, Lin Ming tiba-tiba bereaksi dan berteriak, "Komandan Xiong, orang ini baru saja gagal menerobos. Luka internalnya belum sembuh." Betul sekali. Zuo Zuxuan juga berdiri. Juga, hati Dao orang ini terluka. Jika dia terus bertarung, itu akan memperburuk hati Dao-nya. Sangguan Qian menatap Zuo Zuxuan dan Lin Ming dengan dingin. Meskipun dia tidak berani berdiri dan membantu Su Zimo, dia tidak akan menendangnya ketika dia jatuh. Mata Komandan Xiong berbinar dan dia menjadi tenang. Hahaha. Komandan Xiong tertawa terbahak-bahak, "Pengkhianat, beraninya kau membunuh begitu banyak Algojo dari dinasti Jin besarku." Komandan Xiong, kita tidak bisa memberinya kesempatan untuk bernafas. Ayo bunuh dia bersama. Karena Yuan Qi dunia terputus, luka dari 4 Algojo yang tersisa tidak dapat disembuhkan. Tetapi dengan bantuan kesadaran mereka, mereka dapat menentukan posisi Su Zimo. Ini tidak terlihat bagus. Gu Tongyu menggelengkan kepalanya dan berkata, hati Dao rekan Tao ini rusak, dan tubuhnya terluka. Aku takut. Qiyu Siluo menghela nafas pelan dan berkata, kami berdua terluka parah dan terperangkap dalam formasi pemadaman cahaya mistik ini, kami tidak bisa membantu banyak. Membunuh. Komandan Xiong memegang pedang eksekusi di tangannya, dan darah di tubuhnya melonjak saat dia berjalan menuju Su Zimo. 4 Algojo lainnya menyebar dan menyerang Su Zimo pada saat yang bersamaan. Mati. Bahkan sebelum mereka berempat mendekat, Divine Sense yang kuat terpancar dari tengah alis mereka. Keempat Algojo baru saja mengirim transmisi suara dengan kesadaran roh mereka, mereka telah memutuskan untuk menggunakan keterampilan rahasia kesadaran roh mereka untuk bergabung dan membunuh roh esensi Su Zimo. Mereka berempat tidak ingin memberi Su Zimo kesempatan untuk membalas. Ini buruk. Gu Tongyu merasakan fluktuasi sense spiritual yang intens di medan perang, dan jantungnya berdebar kencang. Dia selalu khawatir tentang masalah ini. Perbedaan dalam alam kultivasi mereka terlalu besar. Jika Algojo melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka, Dewa Bumi kelas 5 ini tidak akan memiliki peluang sama sekali. 4 keterampilan rahasia roh esensi dilepaskan dan tiba secara instan. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat dia mengangkat kepalanya dan melirik mereka berempat dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, sisik seukuran telapak tangan melayang keluar dari gelabelannya. Meskipun sunyi, itu mengeluarkan aura yang bergetar. Skill rahasia Essence Spirit, Reverse Scale. Fufu, cahaya kunang-kunang. Salah satu Algojo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dengan dingin ketika dia melihat Su Zimo melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya juga. Baginya, dia bisa dengan mudah menghancurkan Essence Spirit Su Zimo dalam bentrokan Essence Spirits mengingat perbedaan dari 3 alam kultivasi. Sementara itu, roh esensinya bisa lolos tanpa cedera. Namun, sebelum orang itu selesai, dia tiba-tiba berhenti. Senyumnya membeku di wajahnya dan tatapannya membeku. 3 Algojo lainnya juga berhenti di jalur mereka. Keterampilan rahasia roh esensi dari 4 Algojo bertabrakan dengan skala terbalik. Bentrokan keterampilan rahasia roh esensi tidak menyebabkan banyak keributan. Namun, retakan muncul pada roh esensi dari 4 Algojo satu demi satu di lautan kesadaran mereka. Tak lama, roh esensi dari 4 Algojo dihancurkan di tempat. Su Zimo berada dalam pengasingan di gua tempat tinggal Sekte Astral. Meskipun jantung daunnya rusak karena kematian Ji Yaoxue dan terobosannya gagal. Sutra Nirwana kebijaksanaan yang ia kembangkan semakin lengkap dan sempurna. Teknik kultivasi itu sangat menakutkan dalam hal kultivasi Essence Spirit. Meskipun Su Zimo belum menembus ke bumi abadi kelas 6, roh esensinya sudah berada di alam abadi bumi kelas 8. Dengan kata lain, roh esensi mereka setara. Namun,
Roh esensi Suzimo diringkas dari roh esensi King Lian, roh esensi Naga Phoenix, kekuatan penerangan dan neter-neter dengan bantuan sutra nirvana kebijaksanaan dan bahkan lebih murni. Dan sekarang, dia merilis skill rahasia Reverse Scale. Tidak mungkin keempat Algojo bisa bertahan melawannya. Seekor naga memiliki skala terbalik dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Bahkan jika Komandan Xiong melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya untuk mengambil skala terbalik, dia mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera, apalagi empat Algojo abadi bumi kelas 8. Tentu saja, Reverse Scale tidak dapat menahan dampak dari empat skill rahasia Essence Spirit dan menghilang ke dalam kehampaan, menghilang. Di sisi lain, ekspresi Komandan Xiong sangat buruk. Ada lebih dari 10 Algojo dan 3 komandan, semuanya adalah dewa bumi terkemuka. Untuk berpikir bahwa mereka hampir musnah oleh Immortal Bumi kelas 5. Saat ini, dia adalah satu-satunya yang tersisa. Jika dia menghapus formasi pemadaman esensi cahaya mistik dan memulihkan ki esensi bumi surga, dia benar-benar yakin bahwa dia dapat membunuh dewa bumi kelas 5 ini dengan perbedaan dalam alam kultivasi mereka. Namun, jika dia menghapus formasi, Gu Tongyu yang berada di sampingnya akan memulihkan kekuatan pertempurannya. Tidak mungkin dia bisa bertahan melawan Xiao Yixiang yang sedih itu. Komandan Xiong sudah mendekat dan tidak ada jalan keluar, dia hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Membunuh. Komandan Xiong meraung dan menyalurkan ki darahnya hingga batasnya. Mencengkeram Algojo dengan kedua tangan, dia menebas dengan kejam ke arah kepala Suzimo. Baru saja, dia bisa merasakan bahwa roh esensi Suzimo berada di alam yang sangat tinggi. Itulah alasan mengapa dia tidak berani menggunakan skill rahasia Essence Spirit miliknya. Sebaliknya, dia memilih untuk melawan Suzimo dalam pertarungan jarak dekat dengan ki darahnya yang kuat. Namun, Suzimo tidak berniat menyerah meski tidak menggunakan skill rahasia Essence Spirit miliknya. Sebuah karakter Sansekerta emas muncul dalam kesadaran Suzimo dan terbang menuju Komandan Xiong. Segel Dharma Rulai. Dengan bantuan sutra kebijaksanaan Nirvana, kekuatan segel Dharma Rulai tidak bisa diremehkan. Jika Komandan Xiong mengabaikan skill rahasia Essence Spirit, dia mungkin bisa membunuh Suzimo tapi dia juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Tak berdaya, Komandan Xiong hanya bisa melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya untuk menghadapi segel Dharmic Rulai secara langsung. Dua keterampilan rahasia Essence Spirit bertabrakan. Baik Suzimo maupun Komandan Xiong bergidik. Komandan Xiong berada di atas angin dalam pertempuran keterampilan rahasia roh esensi ini. Senang, dia akan terus mengayunkan Algojo untuk membunuh Suzimo. Garis cahaya lain keluar dari gelabela Suzimo, menembus ke gelabelannya dengan kilatan yang sangat tajam. Pedang King Lian meledak. Bab 2097. Anda. Ekspresi Komandan Xiong berubah ketika dia melihat pedang hijau indah yang merobek udara. Dia buru-buru mengumpulkan kesadaran rohnya untuk bertahan melawan pedang King Lian. Namun, pedang King Lian sangat tajam dan langsung menembus kesadaran rohnya, memasuki kesadarannya dan menebas roh esensinya. Dentang. Suara batu giok bertabrakan bisa terdengar ketika mengenai roh esensinya. Pedang King Lian bergetar lembut dan cahayanya meredup, berubah menjadi 90 biji King Lian yang kembali ke kesadaran Suzimo dan kembali ke gua teratai untuk mendapatkan makanan. Roh esensi Komandan Xiong mengenakan harta Dharmic roh esensi yang menyerupai baju besi dalam. Harta Dharmic Spirit sangat langka. Mereka juga yang paling sulit untuk disempurnakan dan dapat menyelamatkan sebagian besar waktu, itu setara dengan memiliki kehidupan tambahan. Tanpa armor batin Essence Spirit itu, Komandan Xiong pasti sudah mati. Tentu saja, pedang King Lian dibentuk dari benih King Lian yang dipelihara oleh King Lian penciptaan kelas 10 pedang itu sangat tajam dan kuat. Bahkan dengan baju besi bagian dalam itu, roh esensi Komandan Xiong masih terguncang hebat dan bahkan terluka.
Seketika, ki darah yang melonjak di tubuhnya berubah kacau dan tubuhnya bergetar saat darah merembes dari sudut bibirnya. Tepat pada saat itu, Su Zimo melakukan serangan balik. Mereka berdua sangat dekat untuk memulai dan Su Zimo sudah mendekat dengan satu langkah. Dia menekuk lututnya dan mendorong ke depan seperti kuda yang berlari kencang, menabrak dada Komandan Xiong dengan keras. Pada saat yang sama, tangan Su Zimo seperti dua lingkaran besi yang mencengkeram pergelangan tangan Komandan Xiong dengan erat dan menarik kedua sisi dengan paksa. Retakan, retakan, retakan. Armor di lengan Komandan Xiong langsung hancur dan retakan muncul. Rasa sakit yang tajam datang dari lengannya, seolah-olah mereka akan dicabut dengan paksa. Pada kenyataannya, jika bukan karena perlindungan dari Black Gold Feather Armor, lengannya akan terkoyak oleh serangan baru saja. Tentu saja, Su Zimo keberatan dan tidak menggunakan ki darahnya sepanjang waktu. Jika dia menggunakan ki darah dari tubuh asli King Lian, serangan itu sudah cukup untuk melukai Komandan Xiong dengan parah. Meski begitu, Komandan Xiong ketakutan karena akalnya dan takut karena akalnya.
Dia belum pernah melihat keterampilan bertarung yang begitu ganas, gaya bertarung yang begitu ganas. Sampai titik pertempuran ini, Su Zimo tidak tampak seperti seorang kultivator sama sekali. Sebaliknya, dia menyerupai binatang pemakan manusia yang ganas dengan keganasan yang luar biasa. Wajah Komandan Xiong dipenuhi ketakutan. Dia tanpa sadar mundur, ingin melarikan diri dari tempat ini. Tapi jarak di antara mereka terlalu dekat. Pada jarak ini, bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia tidak punya kesempatan. Jika bukan karena formasi pemadaman cahaya mendalam, Su Zimo harus menggunakan semua kartu trufnya untuk membunuh selusin Algojo. Dia bahkan harus memanggil kuali penekan neraka dan avatar King Lian. Namun, dengan formasi pemadam energi tertinggi ini, itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Dengan King Lian True Body, Lightning Bond dan Divine Elephant Aura Devouring Technique, ditambah dengan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness dan gerakan membunuh seperti Green Dragon Combat Technique, dia bisa membunuh semua orang di sini dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Keberadaan Profound Light Extinguishing Formation menjebak para Algojo dalam perangkap mereka sendiri. Namun, formasi itu dimaksudkan untuk Gu Tongyu dan Qiyu Siluo untuk memulai. Siapa sangka monster seperti Su Zimo akan muncul. Komandan Xiong mundur tetapi Su Zimo mengikutinya seperti bayangan dan mengejarnya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Dengan membalik telapak tangannya, Su Zimo menekan kepala Komandan Xiong. Tak berdaya, Komandan Xiong hanya bisa mengangkat tangannya untuk bertahan. Roh esensinya terluka dan sulit baginya untuk mengedarkan ki darahnya. Roh esensinya terluka dan sulit baginya untuk mengedarkan ki darahnya. Jepret. Lengan Komandan Xiong patah oleh serangan telapak tangan Su Zimo. Ah! Komandan Xiong memekik dengan tragis. Kesadaran rohnya bergerak dan dia ingin memanggil jimat komunikasi di tas penyimpanannya untuk mengirimkan sinyal mara bahaya. Namun, serangan Su Zimo seperti badai deras yang tidak memberinya kesempatan untuk menarik napas. Setelah serangan telapak tangan, Komandan Xiong merasa penglihatannya kabur dan sosok Su Zimo menghilang. Penonton melihat permainan lebih jelas daripada mereka yang terlibat. Di mata Gu Tongyu dan yang lainnya, Su Zimo tiba-tiba menurunkan tubuhnya dan meluncur ke depan seperti anakonda yang gesit setelah serangan telapak tangan itu, berputar di belakang Komandan Xiong. Saat berikutnya, tubuh ular sanca itu melingkari Komandan Xiong dan mengangkat kepalanya seolah-olah ingin melahap matahari dan bulan. Tubuh piton membengkak terus-menerus. Di bawah tatapan ngeri semua orang yang hadir, tubuh kekar Komandan Xiong berubah dengan cepat saat suara berderak yang mengerikan bergema dari tubuhnya. Semua tulang Komandan Xiong dihancurkan oleh ular piton saat kabut berdarah keluar dari tubuhnya. Astaga! Roh esensi terbang keluar dari atas kepalanya. Sebelum bisa melarikan diri, itu dihancurkan oleh ekor ular piton dan padam di tempat. Di sisi lain, Lin Ming memiliki ekspresi ngeri saat dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menggosok matanya. Baru saja, dia merasa seolah-olah sedang berhalusinasi. Pemabuk itu sepertinya telah menghilang dan digantikan oleh ular piton. Pada saat dia memfokuskan pandangannya sekali lagi, Komandan Xiong telah berubah menjadi tumpukan daging berlumuran darah dan merosot ke tanah, mati. Pemabuk jelek itu berdiri di samping tanpa ekspresi. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi adalah halusinasinya. Sebenarnya, dia bukan satu-satunya. Zuo Zuxuan dan Sangguan Qian juga memiliki halusinasi yang sama. Gu Tongyu dan Qiyu Siluo bertukar pandang dan bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka berdua bisa melihat hal-hal lebih jelas dan lebih teliti. Sejak zaman kuno, ada banyak teknik kultivasi dan keterampilan bertarung yang diciptakan dengan meniru binatang buas dan binatang iblis. Sangat mudah untuk meniru bentuk mereka tetapi terlalu sulit untuk mendapatkan semangat mereka. Seseorang seperti Su Zimo yang memiliki wujud dan roh sampai-sampai menyebabkan orang lain bingung dan tidak bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu tidak pernah terdengar. Meskipun pertempuran ini tampak lambat dalam deskripsi, itu sebenarnya sangat singkat. Dari saat Su Zimo menyerang dan membunuh Komandan Liu dan dua lainnya hingga saat dia membunuh Komandan Xiong, kurang dari 20 napas waktu telah berlalu. Zuo Zuxuan dan Lin Ming berada di pihak pengawal eksekusi sejak awal. Sebelum mereka berdua bisa pulih dari keterkejutan tentang bagaimana Su Zimo berani menyerang penjaga eksekusi, semua penjaga eksekusi yang hadir telah dimusnahkan tanpa satu pun yang selamat. Pertempuran berakhir sebelum mereka berdua bahkan memiliki kesempatan untuk menyerang. Bagaimana ini mungkin? Siapa sebenarnya Mo Ling ini? Dia benar-benar berani menyerang pengawal Algojo, dan dengan cara yang tanpa ampun. Dia hanya peringkat kelima Earth Immortal, bagaimana dia bisa melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu? Mungkinkah itu teknik kultivasi warisan dari Sekte Astral? Itu tidak masuk akal. Dari awal hingga akhir, mereka tidak melihatnya menggunakan teknik Sekte Astral.
Selanjutnya, dia tidak bisa melepaskannya di dalam formasi pemadaman asal cahaya mistik. Pikiran Zuo Zuxuan dan Lin Ming berada dalam kekacauan. Saat itu, Su Zimo berbalik dan melihat mereka berdua. Ekspresi Zuo Zuxuan dan Lin Ming berubah ketika tatapan mereka bertemu dengan Su Zimo. Mereka merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka dan jantung mereka seolah melompat ke tenggorokan mereka. Mereka berdua tidak bodoh dan mereka menyadari satu hal. Mengesampingkan fakta bahwa mereka telah menargetkan Su Zimo beberapa kali sebelumnya, akan sulit bagi mereka untuk tetap hidup setelah menyaksikan adegan ini hari ini. Bab 2098. Tidak baik. Mo Ling itu ingin membungkamku. Pikiran yang sama melintas di benak Zuo Zuxuan dan Lin Ming pada saat yang bersamaan. Saat itu, Su Zimo sudah berjalan menuju mereka berdua dengan perlahan. Wajahnya tanpa ekspresi dan tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia senang atau marah. Namun, mereka berdua masih pucat ketakutan dan gemetar. Saat ini, pilihan paling bijaksana bagi mereka adalah berbalik dan melarikan diri. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kaki mereka tidak lagi mematuhi tatapan Su Zimo. Di mata mereka, Algojo adalah eksistensi tertinggi yang tidak bisa tersinggung. Tapi sekarang, pemabuk sebelum mereka ini benar-benar membunuh 13 Algojo. Di mata mereka, Su Zimo bukan lagi pemabuk yang gila dan jelek. Sebaliknya, dia adalah iblis berdarah dingin dan tanpa ampun yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Mereka berdua ketakutan dan menggigil. Dalam sekejap mata, Su Zimo tiba di depan mereka berdua dengan ekspresi tenang saat dia melihat Zuo Zuxuan dan Lin Ming. Mereka berdua tidak berani menatap tatapan Su Zimo sama sekali dan mengalihkan pandangan mereka. Anda ingin melihat metode saya sebelumnya? Su Zimo berkata perlahan dengan sikap yang tampak biasa saja, aku tidak mengecewakanmu, kan? Awalnya, Komandan Liu dan yang lainnya ingin menggunakan Gu Tongyu dan Qiu Siluo untuk membunuh Zuo Zuxuan dan yang lainnya. Dengan demikian, Zuo Zuxuan, Lin Ming dan Xie Tianfeng mendorong Su Zimo ke depan. Dan memang, Su Zimo melangkah maju. Dengan cara yang sangat mengejutkan, dia membantai semua 13 Algojo. Ketika Zuo Zuxuan dan Lin Ming mendengar pertanyaan Su Zimo, mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan menyeringai ketakutan. Rekan Taois Mo Ling. Zuo Zuxuan menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri sebelum berkata dengan suara yang dalam, saya telah menyinggung Anda di masa lalu. Saya harap rekan Taois dapat bermurah hati dan memberi saya kesempatan karena hubungan kita sebagai sesama murid. Ya. Lin Ming mengangguk buru-buru dan tersenyum meminta maaf. Aku juga pernah membuat kesalahan di masa lalu. Aku harap sesama Taois Mo Ling murah hati, Su Zimo tetap bergeming dan terus menatap keduanya dengan tenang. Sang Guan Qian, yang berada di samping mereka, menghela nafas sedikit. Dalam hatinya, dia juga sangat ketakutan. Tapi baginya untuk mengibaskan ekornya dan memohon seperti Zuo Zuxuan dan Lin Ming, dia tidak bisa melakukannya. Zuo Zuxuan melanjutkan, jangan khawatir, rekan Daois Mo Ling. Saya, Zuo Zuxuan, dapat bersumpah bahwa saya akan memperlakukannya seolah-olah saya belum pernah melihatnya dan tidak akan memberitahu orang lain tentang hal itu. Jika saya melanggar sumpah ini, biarkan saya mati dengan kematian yang mengerikan. Dia berpikir dalam hati, bahkan jika saya tidak mengatakannya kepada orang kedua, saya dapat mengatakannya kepada orang ketiga atau keempat. Dengan cara ini, itu tidak akan dianggap melanggar sumpah. Lin Ming tiba-tiba mengerti, dan dia buru-buru melakukan hal yang sama, bersumpah. Kau sudah selesai. Su Zimo bertanya dengan lemah. Lin Ming tanpa sadar mengangguk. Kalau begitu kamu bisa mati. Dengan tamparan backhand, Su Zimo menamparkan pipi Lin Ming. KKK. Kepala Lin Ming berputar beberapa kali di lehernya sebelum perlahan berhenti. Seluruh lehernya telah benar-benar patah. Mata Lin Ming melebar. Tamparan biasa dari Su Zimo itu telah menghancurkan roh esensi dalam kesadarannya. Ketika Zuo Zuxuan melihat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan dan mengepalkan tinjunya secara naluriah. Segera setelah itu, kilatan kejam melintas di matanya. Tiba-tiba, dia menyalurkan ki darahnya dan mundur. Mengedarkan roh esensinya, dia menyulap kekuatan ilahi. Alam pembekuan es. Zuo Zuxuan menunjuk Su Zimo. Sebuah penghalang es yang hampir transparan terbentuk di sekitar Su Zimo, menjebaknya di dalam. Jantung Sang Guan Qian berdetak kencang saat melihat itu. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa formasi pembunuh esensi cahaya mistik telah kehilangan efeknya dan dia dapat dengan jelas merasakan ki esensi bumi surga di sekitarnya. Gu Tongyu dan Qiu Siluo tidak terkejut. Meskipun bendera formasi mudah dipasang dan kecepatannya cepat, ada kekurangannya. 49 bendera formasi setara dengan harta dharma. Begitu sesuatu terjadi pada pengontrol bendera formasi,
bendera akan menjadi tidak memiliki pemilik dan formasi pembunuh esensi cahaya mistis akan kehilangan efeknya. Jika pola formasi diukir sedikit demi sedikit di tanah atau di udara, itu akan sangat merepotkan dan memakan waktu untuk diatur, tetapi itu bisa dipertahankan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, saat Komandan Xiong meninggal, formasi pembunuh esensi cahaya mistik kehilangan efeknya dan ki esensi bumi surga dipulihkan. Bagi Gu Tongyu dan Qi Yuxiluo, ini tentu saja merupakan hal yang baik bagi mereka. Namun, itu bukan hal yang baik untuk Mo Ling yang baru saja memulai pembantaian. Alasan mengapa Mo Ling bisa meletus dengan kekuatan membunuh yang begitu menakutkan terutama karena formasi pembunuh esensi cahaya mistik. Jika Heaven Earth Essence Ki dipulihkan, kultivasinya hanya akan menjadi Earth Immortal tahap kelima. Perbedaan antara dia dan Zuo Zuxuan dan yang lainnya terlalu besar. Oleh karena itu, meskipun Gu Tongyu dan Qi Yuxiluo merasakan perubahan itu, mereka tidak memperingatkannya. Mereka khawatir Zuo Zuxuan dan yang lainnya akan menyadarinya dan menempatkan Mo Ling dalam bahaya. Pada kenyataannya, Lin Ming dan Sangguan Qian tidak melihat perubahan itu. Namun, Zuo Zuxuan bereaksi. Dia dipaksa ke sudut oleh Su Zimo dan akhirnya mengatasi rasa takut di hatinya untuk melancarkan serangan balik. Oleh karena itu, adegan just now terjadi. Mo Ling, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Zuo Zuxuan menyulap penghalang es, menjebak Su Zimo di dalam saat dia berteriak, tapi jangan paksa aku. Lagi pula aku adalah Earth Immortal tingkat 8, 3 tingkat lebih tinggi darimu. Tanpa formasi pembunuh esensi cahaya mistis, Anda mungkin tidak akan bisa menang jika kami bertarung sampai mati. Sejujurnya, bahkan jika Heaven Earth Essence Ki dipulihkan, Zuo Zuxuan tidak berani bertarung dengan Su Zimo. Kata-katanya kurang lebih hanya gertakan, dan dia berpura-pura tenang. Lagi pula, adegan Su Zimo membunuh 13 algojo terlalu mengejutkan baginya baru sekarang. Keluarga Zuo saya adalah salah satu dari 5 keluarga hebat di Kabupaten Sunmun. Zuo Zuxuan berteriak saat dia mundur. Dia ingin mengintimidasi Su Zimo agar dia bisa melarikan diri. Saya berani membunuh algojo dan Anda ingin menakut-nakuti saya dengan 5 keluarga besar Kabupaten Sunmun. Mencibir dengan dingin, Su Zimo bergerak dan tiba-tiba menghilang dari penghalang yang diciptakan oleh kekuatan ilahi es. Ketika Su Zimo muncul kembali, dia sudah berada di belakang Zuo Zuxuan. Melihat adegan ini, hati Gu Tongyu dan Qi Yuxiluo bergetar dan ekspresi mereka berubah. Ini adalah teleportasi. Qi Yuxiluo menatap Gu Tongyu dengan bingung. Gu Tongyu menggelengkan kepalanya. Saya tidak berpikir itu teleportasi. Teleportasi adalah teknik tiada taraf yang hanya bisa digunakan oleh Dewa Surga. Teknik ini lebih seperti teknik rahasia para naga. Terkesiap. Petik 2. Pupil Zuo Zuxuan mengerut dan dia tiba-tiba tersentak. Dia menghilang. Dia telah menatap Su Zimo tanpa berkedip, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Namun, Su Zimo tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Saat berikutnya, dia merasakan aura kematian turun dari belakangnya. Tanpa waktu untuk berpikir, Zuo Zuxuan menunjuk Sangguan Qian yang tidak jauh dan berteriak, transposisi. Astaga! Posisi Zuo Zuxuan dan Sangguan Qian berubah dalam sekejap mata. Bab 2099. Zuo Zuxuan memang jenius dari keluarga Zuo. Memang jarang baginya untuk bisa bereaksi dalam waktu sesingkat itu dan melepaskan sakelar posisi untuk menghindari gerakan membunuh Su Zimo setelah kilasan pertama naga sejati. Namun, ekspresi Su Zimo tidak berubah saat dia bergerak dan menghilang sekali lagi. Zuo Zuxuan baru saja melarikan diri dan sebelum dia bisa mengatur napas, dia berbalik secara naluriah hanya untuk menemukan dengan ngeri bahwa Su Zimo telah menghilang sekali lagi. Mencari saya. Sebuah suara tenang terdengar di belakangnya. Itu sangat dekat. Bang! Saat berikutnya, Zuo Zuxuan merasakan sakit yang tajam di bagian belakang kepalanya saat panah darah keluar di depan matanya dan menetes perlahan. Satu jari dari Su Zimo telah menembus kepalanya. Roh esensinya dihancurkan. Zuo Zuxuan jatuh ke tanah tanpa daya dengan mata terbuka lebar. Ekspresinya masih dipenuhi ketakutan dan tatapannya meredup. Dia sudah mati. Bahkan setelah memulihkan surga dan bumi esensi, Zuo Zuxuan tidak bisa bertahan lebih dari 2 putaran. Di sisi lain, Sangguan Qian dialihkan ke udara oleh sakelar posisi Zuo Zuxuan. Pada saat ini, dia tidak melarikan diri tetapi turun perlahan dari udara. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia memilih untuk melarikan diri. Kekuatan Mo Ling ini jauh melebihi imajinasinya. Sangguan Qian memandang Su Zimo yang berjalan perlahan dengan ekspresi rumit. Dia adalah orang pertama yang menyadari bahwa orang ini tidak biasa. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang ini akan sangat menakutkan. Tak lama, Su Zimo tiba di depan Sangguan Qian. Sangguan Qian menghela nafas secara internal.
Dia tahu betul bahwa meskipun mereka berdua tidak memiliki permusuhan, tidak mungkin Mo Ling akan membiarkannya pergi setelah menyaksikan adegan ini hari ini. Namun, dia masih bingung dan menginginkan jawaban. Ketika kamu bergabung dengan sekte, kamu berpura-pura mabuk, bukan? Sangguan Qian memandang Su Zimo dan bertanya dengan lembut. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati dan tidak ada rasa takut di hatinya. Sebaliknya, dia menjadi tenang. Iya. Su Zimo mengangguk dan tidak menyembunyikan apapun. Sangguan Qian memikirkannya dan berkata, apa yang terjadi ketika kamu gagal menerobos? Dia pernah melihat kesedihan yang memilukan di mata Su Zimo. Melihat kesedihan semacam ini, dia merasa sedikit sedih. Su Zimo terdiam lama sebelum dia berkata, seseorang yang sangat penting bagiku telah pergi. Sangguan Qian juga terdiam. Dia tidak tahu bagaimana membujuknya. Bahkan, dia bahkan merasakan sedikit kecemburuan terhadap orang yang telah pergi. Kebanyakan kultivator memiliki hati yang murni dan sedikit keinginan. Mereka acuh tak acuh dan tanpa emosi. Bahkan jika dia meninggal, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan merasa sedih atau sedih untuknya. Memikirkan hal ini, Sangguan Qian tertawa mencela diri sendiri dan berpikir dalam hati, baiklah. Buat perubahan Anda. Sangguan Qian menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia tidak merasakan sakit atau pembunuhan. Dia membuka matanya dan melihat ke atas. Sebelum dia menyadarinya, Su Zimo sudah pergi. Dia sedang merapikan medan perang dan mengumpulkan kantong penyimpanan pengawal pembantaian, Zuo Zuxuan, dan yang lainnya. Kamu boleh pergi. Su Zimo berkata dengan punggung menghadap Sangguan Qian. Kenapa kamu tidak membunuhku? Sangguan Qian sedikit mengernyit dengan ekspresi bingung. Su Zimo malah bertanya, mengapa aku harus membunuhmu? Sebenarnya, alasan mengapa dia membunuh Zuo Zuxuan dan Lin Ming adalah karena dia ingin membungkam mereka. Alasan utamanya adalah karena mereka berdua telah memprovokasi dia beberapa kali sebelum ini dan bahkan memiliki niat membunuh ke arahnya. Pertama kali dia keluar dari pengasingan, mereka berdua telah mengirim pembudidaya untuk mengikutinya. Kedua kalinya dia keluar dari pengasingan, Lin Ming ingin menyela dia ketika dia menerima warisan sutra biduk besar Zenit mendalam. Setelah warisan, Zuo Zuxuan bahkan mengancamnya, ingin merebut teknik kultivasi. Meskipun Sangguan Qian adalah orang pertama yang menyadari kenormalannya, dia telah berdiri untuk melindunginya beberapa kali selama periode waktu ini. Meskipun Su Zimo tidak mengungkapkannya secara eksplisit, dia mengingatnya di dalam hatinya. Meskipun dia telah mengubah penampilannya, kepribadiannya tidak berubah dan dia dengan jelas membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Zuo Zuxuan dan Lin Ming pantas mati. Namun, Su Zimo tidak akan membunuh Sangguan Qian yang telah membantunya di masa lalu hanya untuk membungkam mereka. Selanjutnya, Sangguan Qian tidak tahu identitas aslinya. Dia memiliki tongkat harta karun trigeminal dan bisa mengubah penampilannya kapan saja. Sangguan Qian memiliki ekspresi yang rumit dan tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Su Zimo. Setelah keheningan yang lama, dia tiba-tiba berkata, terima kasih, rekan Taois. Namun, saya masih harus membuat sumpah. Saya, Sangguan Qian, tidak akan mengungkapkan apapun yang saya lihat hari ini. Jika saya melanggar sumpah ini, semoga langit dan bumi menghancurkan saya dan jiwa saya tersebar. Dengan itu, Sangguan Qian menangkupkan tangannya dan membungkuk ke arah Su Zimo sebelum berbalik untuk pergi, menghilang ke cakrawala. Saat ini, Su Zimo kurang lebih telah merapikan medan perang. Berbalik, dia berjalan menuju Gu Tongyu dan Qiyu Siluo. Pada saat itu, Gu Tongyu dan Qiyu Siluo merasa sedikit khawatir. Itu karena mereka berdua tidak tahu siapa Mo Ling ini dan tidak tahu mengapa Mo Ling ini tiba-tiba memulai pembantaian dan membantai pengawal eksekusi. Mereka berdua tidak yakin apakah Mo Ling ini akan menyerang mereka untuk membungkam mereka. Cengkeraman Gu Tongyu pada Luo Po Xiao mengencang saat dia melihat Su Zimo yang mendekat. Pada saat itu, Heaven Earth Origin Qi sudah pulih. Meskipun dia terluka, dengan Luo Po Xiao, dia bisa bertarung dengan Mo Ling ini. Para dermawan, kita bertemu lagi. Su Zimo tiba di depan Gu Tongyu dan Qiyu Siluo dan membungkuk. Pada saat itu, Gu Tongyu dan Qiyu Siluo tercengang. Dermawan. Dengan pikiran, penampilan Su Zimo berangsur-angsur berubah dan sosoknya kembali normal. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi pria tampan dengan aura ilmiah. Kamu adalah... Gu Tongyu menatap Su Zimo dengan ekspresi bingung. Dia masih tidak mengenalinya. Dia merasa bahwa orang ini akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, dia tidak ingat di mana. Bintang neraka naga, kata Su Zimo. Ketika Qiyu Siluo mendengar nama ini, sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia berseru, aku ingat sekarang. Kamu adalah mistik immortal itu. Gu Tongyu juga secara bertahap mengingatnya.
Lebih dari 2000 tahun yang lalu, mereka berdua telah pergi ke alam mistik di Dragon Abyss Star. Di sana juga mereka mendapatkan Soul Hooking Cider dan Luo Po Xiao. Sebelum memasuki alam mistik itu, mereka telah bertemu dengan Dewa Bumi yang akan membunuh Dewa Mistik lainnya karena harta dharma. Mereka berdua tidak bisa berdiri dan menonton lebih lama lagi, jadi mereka membantu dan menyelamatkan mistik immortal. Hal ini tidak bisa lagi biasa. Keduanya tidak mengambil hati. Mereka tidak berharap untuk melihat mistik immortal itu lagi hari ini. Yang lebih mengejutkan Gu Tongyu dan Qu Siluo adalah bahwa mistik immortal telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Mereka tidak berharap untuk melihat mistik immortal itu lagi hari ini. Yang lebih mengejutkan Gu Tongyu dan Qu Siluo adalah bahwa mistik immortal telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Bab 2100. Baru 2000 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi kamu telah tumbuh begitu cepat. Kamu benar-benar luar biasa. Gu Tongyu mengenali identitas Su Zimo dan menurunkan kewaspadaannya. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru kagum. Qu Siluo tersenyum dan berkata, meskipun kami menyelamatkan Anda, baru saja, Anda juga telah menyelamatkan kami. Jangan panggil kami dermawan, itu terlalu jauh. Begitulah seharusnya. Petik 2. Gu Tongyu mengangguk sedikit dan bertanya, bagaimana saya harus memanggil Anda, rekan Daois? Saya Su Zimo. Su Zimo tidak menyembunyikan identitasnya di depan keduanya. Ekspresi Gu Tongyu berubah seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia bertanya, selama bertahun-tahun, salah satu adipati dari kerajaan abadi Jin besar telah memburu orang itu. Itu aku. Su Zimo mengangguk. Gu Tongyu berkata, teknik penyamaran kakak Su benar-benar mengesankan. Tidak ada kekurangan sama sekali. Tidak heran dia bisa bersembunyi selama lebih dari 2000 tahun meskipun dikejar oleh kerajaan abadi Jin Agung. Namun, karena kamu menyelamatkan kami, identitasmu terungkap. Aku khawatir kamu tidak bisa tinggal di Sekte Astral lagi. Qu Siluo merasa bersalah. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika ini tidak terjadi, aku sudah bersiap untuk pergi. Petik 2. Sebelumnya, dia terburu-buru pergi ke pengasingan untuk meningkatkan level kultivasinya. Setelah keluar dari pengasingan kali ini, dia tidak berniat untuk terus tinggal di kerajaan abadi Jin besar. Dia harus menemukan kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Di Kekaisaran Abadi Grand Jin, yang dia sakiti adalah seorang raja. Dia mungkin diburu setiap saat dan hidupnya genting. Hanya dengan meninggalkan wilayah yang diperintah oleh Great Jin Immortal Kingdom, mereka dapat meringankan situasi saat ini. Jika mereka ingin keluar dari kesulitan ini, cara terbaik adalah mencari perlindungan, kekuatan yang bisa melawan kerajaan abadi Jin Agung. Hanya dengan meninggalkan negara Jin kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Gu Tongyu juga berkata dengan suara yang dalam. Situasi yang mereka hadapi tidak jauh berbeda dengan Su Zimo. Lebih jauh lagi, orang yang telah mereka sakiti bahkan lebih kuat dari Lord Yuanzuo. Statusnya bahkan lebih tinggi. Apa rencanamu untuk masa depan? Tanya Su Zimo. Gu Tongyu dan Qu Siluo saling memandang dan menghela nafas. Kita berdua telah menyinggung Cider Immortal Meng Yao. Aku khawatir kita tidak bisa tinggal di alam Immortal Cakrawala Surgawi lagi. Apakah Meng Yao benar-benar menakutkan? Su Zimo bertanya dengan cemberut. Qu Siluo menjelaskan, jika Meng Yao hanyalah seorang putri dari kerajaan abadi Jin Agung, dia tidak akan memiliki banyak pengaruh. Namun, dia masih murid sejati dari Sekte Abadi Terbang. Masing-masing dari 4 sekte abadi besar memiliki sejumlah kecil murid pewaris. Hanya mereka yang telah mencapai tahap diri sejati dan menjadi dewa sejati yang dapat diberikan gelar murid pewaris. Murid inti dari 4 sekte surgawi sangat dihormati di alam abadi 9 awan, apalagi di alam abadi awan ilahi. Belum lagi, Meng Yao adalah salah satu dari 4 peri. Seluruh alam abadi awan dewa, bahkan para ahli di alam abadi awan ke-9, bangga dapat mendengarkan musik Meng Yao. Ada pepatah di alam abadi 9 surga, musik surgawi, tak ternilai. Tidak ada satupun dari kekuatan teratas di alam abadi cakrawala surgawi yang akan menyinggung Cider Immortal Meng Yao karena kita. Su Zimo terdiam. Ini berarti situasi Gu Tongyu dan Qu Siluo bahkan lebih buruk darinya. Kita mungkin harus pergi ke wilayah surgawi lainnya. Gu Tongyu berhenti sebentar dan berkata, jika kita benar-benar tidak punya pilihan lain, kita harus pergi ke daerah iblis. Daerah iblis. Su Zimo tidak bisa tidak memikirkan Kaisar Guntur yang telah pergi ke daerah iblis. Dia bertanya-tanya apakah Kaisar Guntur telah pulih dari luka-lukanya. Saudara Su, saya mendengar Anda menyebutkan sebelumnya bahwa hati Dao Anda rusak karena orang yang sangat penting bagi Anda pergi, kata Ye Zichen. Gu Tongyu tiba-tiba bertanya. Iya. Su Zimo menghela nafas kecewa. Dalam benaknya, suara dan penampilan Ji Yaoxue muncul sekali lagi saat dia menjadi linglung. Banyak hal telah terjadi hari ini, tetapi Ji Yaoxue hanya pergi kurang dari sehari.
Su Zimo masih tidak bisa menghilangkan suasana suram ini. Dia merasa tercekik, tetapi tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Semakin dia merasa seperti ini, semakin sulit bagi Dao Heart-nya untuk pulih. Jika dia tidak bisa keluar dari kesulitan ini, ada kemungkinan besar dia akan jatuh ke dalam lingkaran setan. Gu Tongyu dan Qiu Siluo bertukar pandang dan sedikit mengangguk. Qiu Siluo meletakkan sitar pengait jiwa di lututnya dan dengan lembut memetik senar sitar dengan jari-jarinya yang ramping, mengeluarkan suara seperti air yang mengalir. Itu seperti tetesan air yang jatuh dan juga seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit malam. Pada saat itu, Su Zimo tampaknya telah melewati tirai air, menyebabkan riak seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Gu Tongyu mengambil seruling Luopo dan meletakkannya di dekat bibirnya. Suara seruling melankolis terdengar, seolah-olah sedang menangis. Su Zimo melihat Ji Yaoxue lagi. Wanita yang tidak bisa dia lupakan. Sejak pertama kali mereka bertemu di ibu kota Great Zhou, sepertinya tidak ada yang berubah. Namun, dalam ingatan ini, Su Zimo dan Ji Yaoxue menjadi sahabat Dao, saling menemani dan meninggalkan banyak waktu bahagia. Su Zimo tidak naik dan menemani Ji Yaoxue saat dia perlahan menjadi tua. Akhirnya, mereka berdua saling berpelukan hingga tertidur dan dikubur bersama. Suara sitar dan seruling secara bertahap memudar menjadi keheningan. Pada saat Su Zimo bangun, wajahnya sudah dipenuhi air mata. Setelah menerima berita kepergian Ji Yaoxue, dia tidak punya tempat untuk melampiaskan dan hanya bisa menekannya di dalam hatinya. Baik Gu Tongyu dan Qiu Siluo dapat mengetahui bahwa kondisi mental Su Zimo sangat buruk. Belum lagi pemulihan hati Dao-nya, ada kemungkinan besar dia akan menderita penyimpangan Qi dalam kultivasinya di masa depan. Mereka berdua mahir dalam musik Dao dan memainkan sitar dan seruling bersama, membawa Su Zimo ke dalam memori. Emosi Su Zimo naik dan turun dengan suara sitar dan seruling, melampiaskannya dalam ingatan itu dan mendapatkan pelepasan. Pada saat Su Zimo bangun, luka di Dao Heart-nya sudah sembuh. Surga bumi Yuan Qi di tubuhnya terus-menerus melonjak dan mendidih, seperti gelombang pasang, terus-menerus menjelajahi tubuhnya. Warisan yang diperoleh Sekte Astral akhirnya ikut bermain pada saat ini. Ketika Su Zimo menerima warisan, tubuh asli King Lian menahan cahaya bintang dari dua bintang. Cahaya bintang datang dari bintang-bintang besar. Setiap sinar cahaya bintang mengandung surga bumi Yuan Qi yang kaya dan murni. Su Zimo menerima warisan juga berarti bahwa surga dan bumi esens Qi diserap ke dalam tubuhnya. Namun, Dao Heart-nya rusak dan Heaven and Earth Essence Qi menumpuk di tubuhnya, mencegahnya menerobos. Sekarang setelah Dao Heart-nya sembuh, akumulasi Heaven and Earth Essence Qi juga meletus dengan cepat. Alam kultivasi Su Zimo menerobos lagi. Tingkat 6 bumi abadi. Setelah menembus ke alam primordial bumi level 6, surga dan bumi esensi Qi di dalam tubuhnya masih sangat luas. Jika dia menyempurnakan semua surga dan bumi esensi Qi, dia bahkan bisa mencapai puncak level 6 Earth Immortal. Namun, tempat ini tidak cocok untuk budidaya. Su Zimo untuk sementara menekan Heaven and Earth Essence Qi di dalam tubuhnya. Dia menyeka air mata di wajahnya dan membungkuk dalam-dalam kepada Gu Tongyu dan Qiu Siluo. Kebaikan yang luar biasa tidak bisa disyukuri dengan kata-kata. Dia sudah mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Qiu Siluo tersenyum tipis. Su Zimo berkata dengan emosional, saya belum pernah mendengar musik Sider Immortal sebelumnya, tetapi saya pikir musiknya harus sebanding dengan Daoist Qiu agar layak menyandang gelar Sider Immortal. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan sitar abadi? Qiu Siluo tersenyum. Aku masih belum tahu judul lagu ini just now. Su Zimo bertanya lagi. Kenangan. Kata Qiu Siluo. Kenang-kenangan, kenangan. Su Zimo bergumam pelan.